minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin salawatullahi alaihimussalam
وإلى حضرة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى باقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرة أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين ولا سائر السادة الصوفية المحققين ولا جميع مؤلفي الكتب المخلصين خصوصا مؤلف كتاب حديث أربعين Syekh Imam Nawawi Al-Bantani wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi innallaha yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadrati jami'il awliya'illahi ta'ala qaddasallahu sirrahum wa ila hadrati masyayikhi mamaki Haji Muhammad Ramli Zailan bin Fazil Abdurrahman wa maki Haji Khair Afandi bin dan Masajid Abdul Hasan Rubai wali jami masyayikh fi madaris sama fi majlis huda. As'aluka ya Allah bi barakatihim wa bi karamatihim wa ma'unatihim wa syafaatihim wa bi barakati tirkati ulumihim an tanfa'ana bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa lana ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa limasyaihina wa liman haqqa alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami' ahlil kubur min jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu lahum warhamhum ghafarallahu lahum warhamhum ghafarallahu lahum warhamhum khususan jamil arwahi fi qaryati Soreang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
محمد صاحب البصرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البصرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البصرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian hari Ahad yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Zat yang masih memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Di antara karunia yang berharga, yakni kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam sebuah majelis di tempat yang mulia, yakni pengajian di tiap-tiap hari Ahad. Mudah-mudahan karunia ini senantiasa Allah berikan kepada kita sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada umatnya yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana lahirnya insan mulia, makhluk agung, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan hanya pengajian yang kita niatin,
tapi juga dengan pengajian ini kita niatkan untuk mengagungkan ta'ziman wa takriman dilahirkannya junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara kita menjaga warisannya, yaitu pengajian, yaitu majelis ilmu, majelis zikir. Karena Rasul tidak meninggalkan warisan tanah, tidak meninggalkan warisan harta, tapi Rasul meninggalkan warisan ilmu. Maka di antara tanda cinta kepada baginda Nabi adalah menghidupkan, menjaga warisannya, yaitu majelis ilmu, majelis zikir. Makanya Rasul natkala menjelang ajal, beliau mengamanahkan cuma 2 hal. Ummati as-sholah, as-sholah, as-sholah. Umatku, sholat, sholat, sholat. Itu menjadi tanda betapa baginda Rasul senantiasa tertaut hatinya dengan umatnya. Betapa baginda Rasul sangat memuliakan, mengagungkan dan merindukan umatnya. Oleh sebab itu, dengan ta'ziman wa takriman dilahirkannya baginda Rasul, kita juga sama menautkan hati agar senantiasa ingat kepada baginda Nabi. Gitu. Karena apa? Karena kita mah beda dengan beliau. Kalau kita mah banyak lupanya, sedikit ingatnya, baik kepada Allah ataupun kepada beliau. Kalau beliau mah senantiasa selalu ingat kepada Allah, ingat kepada kita. Bahkan saking ingatnya kepada kita, ketika ditawari doa mustajab, setiap nabi punya doa mustajab. Baginda Rasul, beliau disimpan buat nanti di yaumil qiyamah. Untuk apa? Untuk umatnya. Betapa cintanya beliau sama umatnya. Sampai ketika akhir hayat saja beliau mengucapkan, yang diucapkan oleh beliau adalah umatnya. Apalagi kepada Allah. Beda kalau kita. Kita mah jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun selalu ada lupanya, nggak senantiasa ingat. Kalau baginda Rasul mah jangankan sedang terjaga, sedang tidur pun hatinya selalu bangun dan ingat kepada Allah. Di antara keistimewaan baginda Nabi, ya. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wa la yuradillahu disamsidu fatani. Ari manah namah emut soca kulam duanana sareng dina caangkang jeung tara aya kalangkangna. Jadi baginda Rasul mah walaupun mata beliau terpejam, tapi hatinya mah selalu bangun. Kalau kita beda. Kadang-kadang mata terbelalak juga, hati mah tidur. Itu ya Bu ya. Itu diantaranya. Jadi adanya momentum peringatan Maulid Nabi teh mengingat-ingat. Peringatan itu asal kata daripada ingat. Tujuannya apa? Agar kita sedikit banyak bisa mencontoh perilaku beliau.
Jangan sampai maulid Nabi tiap tahun tapi terubah-ubah akhlak. Tuh. Contoh di antara akhlak baginda Rasul, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawaddu. Di dalam kitab Al-Barzanji karangan Syekh Ja'far, wa kana dan terbukti di dalam baginda Rasul itu syadidal haya, amat sangat pemalu. Malu kepada siapa? Bukan malu sama manusia, malu sama Allah. Kalau kita ada nggak rasa malu sama Allah? Jarang, Pak. Saking malunya baginda Nabi, beliau ibadah sampai bengkak kakinya. Saking malunya kepada Allah baginda Nabi, beliau jarang tidur. Kalau kita kebanyakan tidur. Beliau selalu ingat Allah. Kenapa? Karena malu sama Allah. Bahkan ketika ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, engkau itu sudah dimaksum dari dosa, sudah dijamin masuk surga. Kan Rasul mah dienasmu dalam Al-Quran, dosa Rasul mah yang sudah dan yang belum itu sudah diampuni. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar dalam surah Al-Fat. Allah sudah mengampuni. Tapi baca istighfarnya saking malunya. Baca istighfarnya setiap malam tidak kurang 100 kali. Itu teh makhluk suci tanpa dosa sudah dijamin masuk surga. Baca istighfarnya setiap malam tidak kurang dari 100 kali. Sholatnya sampai bengkak. Ketika ditanya oleh istrinya, kenapa segitunya? Sampai sholat sampai bengkak. Gimana jawab beliau? Saya malu dan saya takut tidak termasuk hamba yang bersyukur. Dari hasil maulidan teh harus gitu. Bukan cengengesan-cengengesannya aja. Yang diingat bukan lawakannya saja. Tapi harus jadi mau'idatil hasanah sampai ke hati. Tanya pada diri kita, kita udah dijamin surga belum? Sudah dijamin ampunan Allah belum? Seberapa banyak kita baca istighfar? Timbullah semangat untuk memperbanyak istighfar. Malu kita. Harus malu, ya. Ya minimalnya dengan momentum Maulid Nabi itu selalu ingatkan. Kenapa? Karena kita mah pelupa. Suka muludan aja akhlak masih belum benar, apalagi tidak suka muludan. Yang kedua, akhlak Rasul itu tawadu, rendah hati. Gak pernah sombong. Gak pernah merasa diri paling nabi yang suci, dijamin surga, enggak. Saking tawadunya baginda Rasul kepada Siti Fatimah, ikmali Fatimah, ikmali. Beramal engkau Fatimah, beramal. Jangan mentang-mentang bapakmu nabi, lantas kamu sudah enak-enakan punya jaminan surga. Kan kadang kita mah gitu ya. Anak bapak. Kan anak bapak mah pokoknya mah gampang, gitu kan? Makanya anaknya tuh manja-manja. Anaknya hansip di nuhajatan. Orang lain mah nggak boleh masuk. Dan anak hansip masuk, weh. Pak, kunaon dak? Saya kan di sini tidak boleh masuk. Jangan nggak boleh masuk teh orang lain. Kamu kan anak bapak yang jaga, bapak muhansip, udah aja masuk biasa. Jadi kita mah sudah berani menjamin. Baginda Rasul mah enggak. Akhlak Rasul, ketawaduan Rasul. Kita mah baru suka tahajud 1 minggu juga sudah merasa jadi ahli surga.
Sudah rajin ngaji juga sudah merasa ahli surga. Sehingga mengklaim kepada orang lain, ih si anu mah anu. Nah itu kita. Rasul mah enggak. Nah jadi di dalam manaqib baginda Rasul itu yang harus contoh seperti itu. Satu, Rasul mah pemalu. Sudahkah kita punya rasa malu dengan Allah? Dikasih sehat yang sedikit aja 24 jam kita dikasih sehat, ya Pak, dikasih panjang usia. Nah, ini sudah dipakai ibadah atau banyak dipakai goplah? 24 jam, sok bapak-bapak adik-adik bernapas dengan nyaman. Di Allah teteh. Satu aja kenikmatan nafas kita. Bu kalau sesak napas pakai oksigen berapa bayarnya? Di Allah mah gratis 24 jam. Kalau di rumah sakit nafas kita pengen enak dibantu dengan oksigen 24 jam habis berapa tabung? Baru 1 hari. Nah timbullah rasa malu, ya Allah, Engkau memberikan karunia rizki yang luar biasa. Dari mulai berkedipnya mata, dari mulai enaknya bernapas, dari mulai enaknya lidah mencicipi makanan, pendengaran, langkah kaki. Tapi lebih banyak dipakai goplah daripada ibadah. Malulah dengan Allah kita. Itu baginda Nabi. Yang kedua, rendah hati, tawadu, tidak merasa diri paling. Kalau orang Sunda bilang mah teu asa aing. Teu asa panganutna. Baginda Rasul amat sangat pemalu, padahal beliau itu luar biasa. Kita mah hanya biasa-biasa saja tapi maluin. Tubuhnya mawi enggak orang sasarangan wangsul deui. Dan niatan hiji niatan itikaf di masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Nu kadua niatan ngagungkeun dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, memperlihatkan rasa cinta kepada Nabi. Realisasi cinta itu minimalnya 2. 1, banyak menyebut namanya. Di antaranya kalau kita mencintai seseorang pasti namanya itu akan selalu di hati, betul. Ini mah belum berpengalaman soalnya belum pernah pacaran ya. Nanyanya harus kepada yang sudah punya suami, punya istri. Realisasi cinta itu menyebut namanya. Kita cinta kepada baginda Nabi, perbanyaklah menyebut nama beliau. Dengan apa? Banyak baca sholat. Makanya tadi diawalin dengan salawat sifat dan salawat busro. Itu Bu. Ibu cinta kepada Nabi, cinta. Kan salawat sehari sabaraha kali? Dukanya. Di antaranya tanda cinta itu ada waktu untuk bercengkrama dengan baginda Nabi. Dengan apa? Ada waktu untuk khusus baca salawat Pak RW. Minimal semalam tuh 100 kali aja baca salawat. Itu Pak. Boleh yang panjang, boleh yang pendek. Sepertos baca salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. 100 kali dawam. Siapa tahu dengan keberkahan kita memperbanyak baca sholawat 100 kali tiap malam, siapa tahu dengan berkahnya itu Allah mengizinkan kita didatangi oleh baginda Rasul dalam mimpi. Gitu. Karena sholawat itu adalah salah satu amalan
yang bisa langsung sampai kepada Allah dan Rasul. Jadi siapa tahu kurang ikhlas. Cenah panjang teuing. Ada salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. 1000 kali juga nggak akan makan waktu 2 jam. Dawam baca itu, insya Allah. Gitu ya. Jadi satu berbanyak baca sholat. Yang kedua menjaga tanda cinta itu minimal 2. Yang kedua menjaga warisannya. Kapungkur Pak, Bapak mengutarakan cinta pada seorang wanita, abdi bogoh ka salira. Tapi ngaruksak barangna leres teh bogohna. Misalkan teh abdi bogoh ka neng, tapi ketika dipangmeser di piwarang mangmeserkeun martabak, aduh capek, bohong. Karena namanya cinta itu bukan yang dibutuhkan bukan kata-kata tapi realita. Orang Sunda bilang mah teu butuh waos tapi butuh buktos. Nah, seperti calon-calon anu ke 2004 gara rame nya. Nya rame. Sing asruk-asrukan ka masyarakat. Geus jadi mah poho ka masyarakat. Makanya disebutna kalau muncan jadi mah disebutna politik nempo kanu litik. Tos jadi mah politik nipu kanu litik. Tuh. Masyarakat itu butuhnya buktos bukan waos. Jadi tanda cinta itu diantaranya minimal 1 memperbanyak menyebut namanya. Yang kedua menjaga warisannya. Warisan Nabi apa? Ilmu itu warisan Nabi. Ilmu itu warisan Nabi. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita termasuk orang yang cinta kepada Nabi. Ya, itu diantaranya hikmah maulid. Dan juga kita mengikuti ajaran beliau. Diantaranya yang sekarang rukun iman teh ada berapa cenah kemarin teh? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bi rumi amin. Qala berkata orang itu kepada baginda Nabi, fa akhbirni maka kudu merenya ho anjeun ni ka kami anil imani tentang iman. Qala wal jeung Nabi antuk mina yen ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi jeung ka pirang-pirang kitab malaikatna Allah wa kutubihi jeung kana pirang-pirang kitabna Allah wa rusulihi jeung kana pirang-pirang utusan Allah wal yaumil akhiri jeung kana poe akhir wa tu'mina jeung imankeun anjeun bil qadari kana papasten khairihi alusna itu papasten wa syarihi jeung gorengna itu papasten. Qala ngawaler itu jalma sodakta bener anjeun. Selanjutnya orang yang mendatangi baginda Nabi yang berpakaian serba putih, yang rambutnya amat sangat hitam, bertanya lagi kepada baginda Rasul, "Ya Muhammad, tolong kasih tahu saya tentang iman. Apa sih iman itu?" Dijawab oleh baginda Nabi, "Antuk mina." Yang disebut iman itu adalah iman engkau billahi kepada Allah. Kemarin udah ya, iman itu terbagi 3, gitu kan? Hilap keneh, emut keneh. Insya Allah hilap keneh. Ini sasasi sekali kan? Nusa mingon sekali wege hilap kan tenan sasasi sekali. Untung abdi mah teu ngawajibkeun hafal. Mun kedah-kedah hafal dosa loh ibu-ibu. Dosa. Alhamdulillah kalau ditulis Bu ya. Kalau ditulis 1 huruf yang ibu tulis 10 kebaikan yang ibu dapat. Misalkan gini,
Rukun iman ada 6. Sabaraha huruf tabu? R U ru K U Q N rukun 5. I M A ma N iman 4. Janten salah salapan. Ada 3. 6 kalau ditulis dengan angka 1 huruf. Kalau ditulis dengan huruf 6 ada 4. Berarti 5 tambah 4 tambah 3 tambah 6 jadi berapa? 18 kali 10 180 pahala. Baru tulis segitu aja 180 kebaikan udah diraih oleh yang nulis. Gitu Bu. Nah, itu. Yang kedua, apabila yang ditulis oleh ibu itu dibaca oleh anak cucu, ibunya sudah wafat, terus dibaca oleh anak cucu, nah maka pahala dari tulisan itu terus mengalir kepada ibu. Kan kata Rasul teh, idza matabnu adama in qata'a amaluhu. Apabila anak Adam mati maka putus apanya? Amalnya. Illa min salasatin, kecuali 3 yang tidak akan terputus. Apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafau bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Nah, ibu nulis ilmu dibaca oleh anak cucu ibu, maka itu akan mengalir pahalanya kepada ibu. Gitu. Ibu nulis bismillah di dalam setiap tulisan teh, di buku teh ditulis bismillah Pak RW. Maka sebelum tulisan itu hancur, Allah memerintahkan satu malaikat untuk senantiasa membacakan istighfar buat yang nulis bismillah itu sampai tulisan bismillah itu hancur. Itu Bu. Jadi kalau belum hancur memang tidak akan berhenti malaikat membacakan istighfar. Umi badai nyerat bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita menuliskan bismillahirrahmanirrahim, Allah menciptakan satu malaikat buat apa? Memohonkan ampunan kepada Allah buat orang yang menulis bismillah itu. Sampai kapan? Sampai rusaknya tulisan itu. Kalau nggak rusak-rusak mah terus. Gitu Bu, ya. Nulis bismillahnya Bu sabaraha huruf? Bismillah sabaraha huruf Bu? Bismillah teh aya 20 hiji huruf kali 10 210. Baca nu tadi 18 eta teh neme sakitu nyerat. Jadi betapa banyaknya pahala yang Allah berikan di ruang lingkup pengajian. Karena banyaknya pahala, ya orang-orangnya dipilihan ku Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di sini adalah pilihan-pilihan Allah. Itu jadinya alhamdulillah jadi manusia yang dipilih oleh Allah. Kemarin tuh iman tuh terbagi 3. 1 iman bil lisan dengan mengatakan aku beriman kepada Allah. Yang kedua iman bil qalbi, meyakini di dalam hati bahwa beriman kepada Allah. Yang ketiga iman bil arkan, dengan perilaku. Cuman tidak akan sempurna iman dengan perilaku kalau kita tidak mengenal benar-benar Allah. Makanya ketika kita mengenal Allah teh, itu Pak RW, kedah kenal karena naon? Karena sifat-sifat Allah. Kedah kenal karena naon? Karena asma-asma Allah. Hafal Asmaul Husna? 1, mengenal asma Allah dulu. Ada asma Allah, ada sifat Allah. Maka ketika mengenal asma Allah dan sifat Allah, maka iman kepada Allahnya akan kokoh. Kalau tidak, maka akan ngambang. Makanya yang pertama dikenalkan di pengajian teh nama-nama Allah. Seperti Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus,
Kudus ya salam, ya mu'min ya muhaimin, ya azizu ya jabar, ya mutakabiru, ya khaliqu ya bari'u, ya musawiru, sampai ya sobur. Eta teh kedah apal, harus hafal. Kata Rasulullah, inna lillahi tis'aw wa tis'ina isman man absoha dakhalal jannah. Sesungguhnya milik Allah lah 99 nama, barang siapa yang hafal dan menjaganya maka dia akan masuk surga. Kenapa? Karena ketika dipelajari bukan hanya dipelajari namanya saja teh, tapi dipelajari isinya. Seperti contoh kecil. Kenapa orang yang hafal Asmaul Husna akan masuk surga? Bukan hafal doang, bukan. Tapi dia dengan mengamalkannya. Seperti Quran. Orang yang hafal Quran itu akan memberikan mahkota kepada orang tuanya di surga. Bukan hafal doang, tapi dengan mengamalkannya. Makanya ada hafidul Quran, ada amilul Quran, digelari hamilul Quran. Yang hafal Quran, yang mengamalkan Quran, punya gelar hamilul Quran, orang yang suka bawa-bawa Quran. Bukan bawa-bawa Quran, Qurannya dibawa terus kemana saja, bukan, tapi jiwanya, perilakunya Qurani. Tuh. Sama Asmaul Husna juga. Contoh, dari 99 nama Asma Allah itu ada kalimat As-Salam. Artinya yang memberikan keselamatan, kesejahteraan. Nah, bukan hanya melafalkan saja, tapi mengamalkan. Satu, menyebut-nyebut nama Allah. Ya salam, ya salam, ya salam jadi wirid. Karena ketika kita berzikir dengan Asma Allah, akan terasa ditatap oleh Allah. Ketika kita mewiridkan, membacakan asma-asma Allah, maka akan terasa Allah menatap kita. Nah setelah itu apa? Merealisasikan dalam kehidupan. Ya salam, Allah teh maha pemberi keselamatan. Kita pengen diselamatkan, berarti kita juga harus menyelamatkan. Moal picarioseun Pak RW. Kalau di dalam diri manusia tersimpan ya salam. Kata Allah teh, kamu pengen aku selamatkan, tapi kamu tidak pernah menyelamatkan hambaku. Gak akan. Ketika pengen diselamatkan, pasti dia akan berbuat keselamatan. Berbuat keselamatan buat siapa? Buat dirinya sendiri. Bukan buat orang lain. Dengan apa? Dengan menyelamatkan orang lain. Dia tidak akan lisannya menyakiti hati orang. Kenapa? Karena dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan lisannya. Dia tidak akan menggunakan tangannya untuk menyakiti hati orang. Kenapa? Karena dia pengen menyelamatkan tangannya dari menyakiti hati orang. Jadi kalau kita pengen menyelamatkan diri kita, maka belajar menyelamatkan orang lain, sebetulnya gitu. Jadi menyelamatkan orang lain teh hakikat namanya menyelamatkan diri kita sendiri. Paribahasa Sunda mengatakan buah melak cabe buah cabe, melak bonteng buah bonteng, melak hade buahna hade, melak gorengnya buahna ge goreng gitu. Karena Islam itu agama pelaku bukan penonton. Di antaranya gitu. Yang kedua, iman kepada Allah itu dengan mengetahui sifat-sifat Allah. Ulah iman ke Allah, iman sifat Allah ya seberiji duka. Da dina Quran mah teu aya. Cenah eta ge Pak. Di Quran mah enggak ada sifat wujud. Di Quran enggak ada sifat mukhalafatul, cek saha. Ulama nyusun kitab tauhid itu pengambilannya dari Quran. Semua metode pembelajaran disiplin ilmu agama Islam itu diambilnya dari Quran. Disiplin ilmu Islam itu ada 12 pan. Di antaranya pan tauhid,
fan fikih, fan nahwu, fan sorof, itu diambilnya dari Quran. Makanya kalau bilang sifat wujud nggak ada di Qurannya, kata siapa yang benar baca Qurannya? Itu Bu. Ya, karena di dalam ilmu tauhid diantaranya sifat wujud itu dalilnya ada disebut dalil nakli. Dalil nakli itu adalah dalil yang bersumber dari Quran dan hadis. Ada dalil akli, dalil yang bersumber dari akal. Itu. Kita harus hafal sifat 20. Makanya orang tua dulu mah, nggak tahu orang tua sekarang mah ya, kalau ngeyong-ngeyong anak lagunya apa? Nina bobo, matak bobo wae budak nana teh. Jahe, jago hees. Kalau tidak pelor, nempel molor. Udah gitu lagunya teh Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Jadi tidur terus anaknya teh. Orang tua dulu mah enggak. Orang tua dulu mah konsepnya Al-Qur'an. Konsepnya adalah konsep baginda Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berkata kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kamu sembah setelah aku enggak ada? Gitu. Orang tua dulu konsepnya tauhid. Sebelum anak mengenal apa-apa tuh dikenalkan dulu tauhid. Kenapa? Karena kata ulama, awalu wajibin 'alal insani ma'rifatun illahi bistiqani. Pangheulana anu wajib ka manusia ma'rifat ka Allah jeung dalilna bisa. Makanya orang tua dulu mah kalau ngeyong-ngeyong anak teh wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan datna hiji Allah dina zatna hiji nasifatna hiji pada melanana kawasa kersa nu uninga anu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa nu uninga anu hirupna bukti nu ngadawu bukti nu ngadangu nu ningali nu ngadawu jadi sadayana anu wajib 20. Orang tua dulu mah gitu kalau ngeyong-ngeyong anak. Makanya si goblok-gobloknya anak zaman dulu pasti nurut ke sepuhna. Kata orang tua teh, pamali jangan gitu. Udah diem, takut dengan kata pamali. Gitu kan? Anak zaman dulu mah kata pamali itu wah, takut. Anak sekarang enggak. Pamali ulah gitu, nanyakeun, naon pamali teh? Si orang tuanya bingung. Pokoknya pamali gitu weh. Jadi pas saya karena lemah, jadi sama anaknya nggak dipercaya. Gitu orang tua dulu mah. Setelah agak gede, si anak sudah berpikir, dikenalkan tauhid dengan lebih dalam. Hiji wujud hartosna aya mustahil adam hartosna teu aya dalil aklina wujudu hadihil mahlukoti dalil naklina kul ma rabbus samawati wal ardi kulillah Quran dikenalkan lebih dalam. Hiji wujud hartosna aya mustahilna adam hartosna teu aya dalil ayana Allah wujudu hadhil makhlukati adanya makhluk-makhluk ini adanya kita pasti ada yang menciptakan
Dalil naklinya kata Al-Qur'an di dalam surah Ar-Ra'd, "Qul ma rabbus samawati wal ard." Qulillah. Katakanlah olehmu Muhammad, apabila ada yang bertanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Katakanlah olehmu, Allah. Itu teh dalil wujudnya Allah. Itu Bu. Dia harus apa? Makanya iman kepada Allah akan kokoh kalau kita tahu asma Allah dan sifat Allah. Akan menghasilkan sifat ihsan nanti di depan kalau kita mengenal sifat Allah dan asma Allah. Tidak akan ada rasa ditatap oleh Allah kalau kita tidak mengimani asma Allah Al-Basir, sifat Allah Al-Basar. Allah tuh maha melihat gitu. Makanya harus tahu. Yang kedua digeredekeun rukun iman karena setengah genep sakadabdi. Nu kadua iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Malaikat yang diciptakan oleh Allah yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada berapa? 10. 1. Tugasnya 2. Malaikat Mika tugasnya membagikan rezeki. 3. Meniup sangka. 4. Ijra yang mencabut nyawa. Wah, itu malaikat paling ditakuti oleh semuanya. 5. Raqib. Tugasnya mencatat amal baik. 6. Atid. Tugasnya mencatat amal. 7. Malaikat mungkar. 8. Malaikat nakir. Tugas mereka berdua bertanya di alam kubur. 9. Malaikat malik menjaga pintu neraka. 10. Malaikat ridwan menjaga pintu surga. Nah, orang tua dulu mah sudah dikenalkan. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Raqib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan, panutupna. Anak sekarang tanya, nggak akan ada yang hafal. Anak Islam sekarang mah itu teh yang 10 teh yang wajib kita imani karena jumlahan malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang ngeriung di sini aja malaikatnya lebih dari 10. Ya. Satu orang tuh 10 malaikat yang jaga siang. Nanti nih asar habis maghrib sip malam. Jadi di sip itu bukan di pabrik aja. Malaikat juga sama ada sipnya Pak RW. Kan malaikatnya 10 malaikat penjaga siang, 10 malaikat penjaga malam. Jadi sama malaikat juga ada sip siang, ada sip malam. Nah sebentar lagi kita diganti dijaga oleh 10 malaikat penjaga malam. Jadi kalau sekarang yang ngaji cuma 10 orang, hakikatnya yang hadir adalah 100 orang. Karena dari tiap satu orang ada 10 malaikat gitu. Jadi kita tuh selalu didampingi oleh malaikat. Mau melaksanakan kebaikan dicatat oleh malaikat, raqib kejelekan dicatat oleh malaikat, atid. Sekarang mah jongjon kita tuh nggak usah dicatat. Nanti di hari kiamat ngaberebet catatan. Walah sahanu nyeratna. CCTV Allah sedetik pun tidak akan terlewatkan. Fa innamal fama ya'mal mithqala dzarratin khaira wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra. Sekecil apapun amalan kita itu rapih tercatat. Sekarang mau merasa aman-aman saja, tapi nanti akan menghadapi penyesalan yang tidak bisa dirubah. Gitu. Ya. Iman kepada malaikat tujuannya supaya apa? Supaya kita senantiasa berbuat baik. Kenapa? 1, kita menyadari bahwa malaikat raqib dan atid selalu ada di samping kita. Yang kedua, malaikat Ijrail selalu mengikuti gimana dicabut nyawa ketika kita lupa sama Allah. Makanya walaupun barho, walaupun cingho, istiqomahlah di majlis hari Ahad. Kenapa? Karena setiap orang wafatnya itu tergantung kebiasaan di kala hidup.
Mun kebiasaan main futsal, biasana sok mahotan nuju futsal. Mun biasana sok ngurus orai, paehna ku orai. Biasana pengajian wafatnya akan sedang ngaji. Kan di dalam talqin, kalau talqin ketika di pemakaman selesai kan suka baca talqin tuh. Sabbataqallahu bil qauli sabit fil hayatid dunya wal akhir. Allah itu akan menetapkan kebiasaan dia di dunia dan di akhir. Kebiasaannya baik, ya Allah wafatkan dengan baik. Makanya ketika kebiasaan kita mengaji, walaupun barho, bubar poho, walaupun cingho, cicing kena geus poho, tapi istiqomah dalam ngaji, maka insya Allah wafatnya dalam keadaan ngaji. Wafatnya ada di dalam hanca ilmu. Jadi tergantung kitanya. Kembali lagi kepada kita, ya. Jadi iman kepada malaikat itu bertujuan untuk supaya kita lebih mengabdikan diri kepada Allah karena sadar hadirnya para malaikat, gitu Bu. Ya, kita bukan kayak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mah malaikat mungkar nakir disusulan, Pak. Kita mah bukan. Ya, bukan kayak Sayyidina Umar. Jadi berbekallah hidup. Yang ketiga, yang ketiga iman kepada kitab Allah yang wajib kita imani ada berapa? Bahasanya juga kutubihi, arti jamak, asal kata dari kitabun, kataba asalnya, mufradna. Jamaknya kutubun, jamak taksir kalau dalam ilmu Arabiyah. Pirang-pirang kitab berarti seueur. Cuman yang wajib kita imani ada 104 kitab. 100 berupa suhuf itu lembaran. Ada suhuf, ada kitab. Kalau suhuf itu lembaran-lembaran. Sapertos ieu salambar gitu. Itu namanya suhuf. Kalau kitab mah kumpulan lembaran yang berjilid. Itu namanya kitab. Jadi kalau suhuf mah hanya lembaran-lembaran. Sapertos Kangjeng Nabi sis alaihi salam nampi 60 sohifah suhuf. Jadi 60 lembar. Nabi Musa alaihi salam nampi 10 suhuf, hartosna 10 lembar. Nabi Musa mah 2, suhuf dapat, kitab dapat. Kenapa? Karena musuh yang dihadapinya luar biasa. Raja pangsombongna, orang kaya paling sombong. Raja pangsombongna Fir'aun laknatullah alaih, orang kaya paling sombong adalah saha? Qarun laknatullah alaih. Nah, itu jadi suhuf itu lembaran-lembaran. Kalau kitab mah kumpulan lembaran yang berjilid. Di antaranya ada 4 kitab. 4 kitab. 1 kitab Taurat. Kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Ibrani. Jadi kalau Taurat bahasanya Ibrani. Diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Zabur. Zabur bahasanya Kibti. Diberikan kepada Nabi Daud alaihi. Siapa Nabi Daud? Nabi yang paling bagus suaranya. Kalau yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf. Pangkasepna pisan mah baginda Nabi. Bu, kalau diibaratkan ya, bumi itu bulat. Bumi itu bulat Pak RW. 1/4 bumi itu ketampanan Nabi Yusuf. Setengah bumi ketampanan baginda. 1/4-nya lagi ya umat Nabi umat Nabi Adam di akhir
Jadi sakasep-kasep napa megat sagelis-gelisna istri tetap tidak ada. Jadi ulah gumasep karena ada yang paling kasep. Siapa? Nabi Yusuf dan baginda Nabi. Jadi setengah dunia itu ketampanan baginda Rasul, seperempat dunia ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam, seperempat dunia lagi adalah dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Makanya dina sholawatan Kangjeng Rasul disebut nage anta nurun fauqa nuri. Engkau itu cahaya di atas cahaya. Baginda Rasul itu cahaya di atas cahaya. Matahari aja kalah sama baginda Nabi. Gitu Bu. Saking cahaya Kangjeng Rasul Pak RW. Dina hiji waktu Siti Fatimah nuju nyulam, nuju ngajait di kamarna. Jarumna murag. Kaayaan kamar hanya menggunakan cahaya lentera. Tah, begitu baginda Rasul sumping ngadeg dina lawang panto kamar Sayyidah Fatimah, eta kamar hurung. Hurungna luar biasa langsung ti ieu. Duwi ka kapenak eta jarum anu murad. Makanya Kangjeng Rasul mah teu aya kalangkangan upami mah siang. Hiji Kangjeng Rasul mah teu aya kalangkangan, kelebihan Kangjeng Rasul. Upami mapah dina siang hari teu aya kalangkangan. Karena cahaya matahari itu kalah dengan cahaya baginda Nabi. Keringatna Rasul mah seungit. Ari urang. Keringatna Rasul mah duika ditandayan ku sahabat diange sesengitan. Kalau keringat kita mah wah. Itu Bu. Itu bedanya kita dengan baginda Rasul. Jadi di sama-sama juga nggak akan sama. Ya. Nah, kitab Jabur kepada Nabi Daud. Nabi Daud adalah salah satu nabi yang paling bagus suaranya. Tapi di antara semuanya yang lebih bagus lagi adalah baginda Rasul. Makanya konon katanya Pak RW nanti di surga teh aya qori terbaik Allah dua. Satu baginda Rasul, yang kedua Nabi Daud. Makanya sama nih adik-adik sering menghadiahkan hadiah kepada Nabi Daud supaya saya suantena. Tukang qori saurna sok hadiahna ka Nabi Daud. Terus ngaos doa kieu cenah. Allahumma ij'al sauti ka sauti Sayyidina Dawud alaihi salam. Gitu. Wasmi mahabbatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al mun Gusti ngajantenkeun sauti kana suanten abdi ka sauti Sayyidina Dawud alaihi salam sapertos suantena Nabi Daud alaihi salam. Kan Bu, ketika baginda Nabi Daud alaihi salam nuju maos Jabur, kalakain dang daunan nu bade murag riren heula saking ku nikmat suantena Nabi Daud alaihissalam. Itu diantawisna. Allahumma ij'al sauti ka sauti sayyidina Daud alaihissalam wasma'ni mahabbatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doana. Pami hoyong ditinggal sapertos Nabi Yusuf aya doa. Allahumma ij'al nurana Yusuf alaihissalam ala wajhi faman ra'ani mahabbatan ilayya. Nun Gusti mugi Gusti ngajantenkeun cahaya kakasepan Nabi Yusuf teh kana wajah abdi. Kitu diantara. Faman ra'ani mahabbatan sing saja anu ninggal neuteup mahabbatan bakal timbul kacinta. Sanes kacinta bogoh diantawisna, tapi ajrih. Makan ka para ulama kan sok ala ajrihnya. Itu diantawisna. Di satu makna kitab Taurat bahasanya Kipti, bahasanya Ibrani diberikan kepada Nabi Musa. Dua Jabur kepada Nabi Daud bahasanya Kipti. Kedah terang, kedah iman. Nukatilu Injil. Bukan Injil yang ada sekarang, bukan ya. Itu Injil palsu. Injil berbahasa Suryani.
Injil berbahasa Suryani diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Harus iman, wajib iman Abu. Kenapa? Karena di dalam Quran surah Al-Baqarah di antara tanda-tanda orang bertakwa teh alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan di antara orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang telah aku turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan yang aku turunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Yang keempat adalah Al-Quran. Berbahasa Arab, diberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib hafal itu teh. Rukun iman dan perinciannya. Ulah hanya iman salangkung. Gitu. Bu. Nah, Al-Quran itu adalah kitab yang mencakup semuanya yang tadi. Apa yang ada di suhuf, apa yang ada di Taurat, Injil, Zabur, ada semuanya di Al-Quran. Gitu. Jadi Al-Quran teh nyakup sadayana, mencakup semuanya. Yang tadi suhuf 103 kitab itu semuanya dirangkum dalam satu kitab yang namanya Al-Quran. Al-Quran ada berapa juz? Ada 30 juz, 114 surat. Itu dirangkum dalam satu surat namanya suratul Fatihah. Surah Fatihah. Kalau surat-surat lain turunnya berangsur-angsur Pak RW. Kalau surat Fatihah mah enggak, langsung satu surat. Bumi itu terbelah, langit itu terbelah. Langit terbelah ketika turun Fatihah. Nabi Khidir, Nabi Ilyas ngadua ke Allah, nyuhunkeun dipanjangkeun yuswa gara-gara hoyong surah Fatihah. Kenapa? Karena surah Fatihah adalah satu surat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain kecuali kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan ketika turunnya Fatihah, setan menjerit. Jadi setan teh ngajerit teh 4 kali. Setan menjerit, menangis luar biasa 4 kali Pak RW. 1, ketika dia dilaknat oleh Allah karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Menjerit luar biasa, menangis luar biasa. Yang kedua, ketika setan diusir dari surga untuk pindah ke neraka. Yang ketiga, ketika lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi, maka mun aya nu amek kana muludan kade bilih janten anak buah iblis. Yang benci sama muludan, yang membid'ah dolalahkan muludan, hati-hati karena iblis pun gak suka kelahiran Nabi. Jadi kalau orang benci kepada muludan berarti tidak suka memperingati kelahiran Nabi, tidak merasa bahagia. Sedangkan bahagia itu diperintah oleh Allah. Mengagungkan baginda Rasul itu diperintah oleh Allah. Di antara mengagungkan baginda Rasul yaitu dengan cara mengagungkan hari dilahirkannya Rasulullah. Kan saur Allah teh kieu Bu. Aya 3 golongan jalmi anu bakal bagja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wa azzaruhu, dan dia mengagungkan Nabi Muhammad, wa azzaruhu, dan mengagungkannya, yaitu kepada Nabi, ngagungkan Kangjeng Rasul, wa nasaruhu, dan menolong baginda Rasul. Nulungan baginda Rasul teh dengan cara menghidupkan pengajian. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yaitu Al-Quran yang diturunkan beserta dia yaitu baginda Nabi. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Janten nu bakal nu kenging ka saur Allah, jalmi-jalmi nu bakal kenging kebahagiaan teh
orang yang beriman, satu, yang beriman dengan mengagungkan baginda Rasul, dua, beriman dan menolong agama Rasul, tiga, beriman dan mengikuti Al-Quran. Dia akan bahagia. Gitu. Berbahagia dengan adanya lahirnya Rasul itu diperintah oleh Allah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Saur Allah. Bejakeun katakanlah oleh Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat itu hendaklah mereka berbahagia. Berbahagia dengan rahmat dan karunia Allah itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Nah, tafsirannya Syekh Imam Jalaluddin As-Sayuti menafsirkan bifadlillah itu agama Islam. Birahmatihi itu adalah Al-Quran. Jadi arti bebasnya gini, dengan adanya Islam, dengan adanya Al-Quran, kalian harus berbahagia. Berbahagia dengan adanya Islam dan Al-Quran itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Dengan adanya Islam dan Al-Quran harus bahagia, apalagi dengan adanya baginda Nabi. Karena gak akan ada Islam, gak akan Al-Quran kalau gak ada Rasul. Bahkan ulama yang lain menafsirkan rahmat itu adalah baginda Rasul. Kalau Syekh Imam Jalaluddin As-Sayuti menafsirkan wabi rahmati Al-Quran itu, yaitu bersumber dengan tafsir surah, dengan menafsirkan Quran dengan surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Rahmat di sana adalah Al-Quran. Tapi ulama yang menafsirkan rahmat itu adalah baginda Nabi, dengan Al-Quran juga sama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, rahmat di sana kepada baginda Nabi. Gitu. Ya, itu diantaranya. Nah, terus, yang kelima adalah yang keempat, iman kepada Rasul. Rasul yang wajib kita imani ada berapa? Ada 25. Dari yang 25 ada nabi yang paling mulia. Ada berapa orang? Yang punya gelar khusus, yaitu ulul azmi. Apa artinya ulul azmi teh? Ulul azmi apa artinya? Nabi yang paling sabar. Jadi ulul azmi itu nabi yang paling sabar. Ada 5 orang. Jadi yang 25 itu ada dari yang 25 itu ada yang tergolong nabi paling tertinggi derajatnya, punya gelar ulul azmi, nabi yang paling sabar. Siapa? 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari yang 5 itu ada nabi yang paling mulia di antara para nabi, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Makanya kita memanggil nabi, menyebut nama nabi ada embel-embel Sayyidina. Bukan bid'ah memanggil Sayyidina teh penghormatan. Karena gelar nabi itu Sayyidul Anbiya wal junjungannya para nabi dan para rasul. Makanya kita memanggil beliau dengan sebutan Sayyidina Muhammadin. So ke Pak RW manggil nama sopan enggak? Enggak, manggilnya Pak RW, kesopanan itu teh. Anak manggil orang tua dengan nama, sopan enggak? Berarti kalau ada umat manggil nabinya dengan nama enggak pakai embel-embel Sayyidina, itu teh umat tidak sopan. Gitu ya. Karena baginda Rasul pun pernah bersabda, "Ana sayyidu wulidal Adam wala fakhra." Aku itu junjungannya anak Adam, bukan aku sombong, kata Rasul. Karena diinas oleh Allah. Ya. Jadi, dah singkat. Yang kelima, iman kepada hari apa hari akhir teh? Hari akhir teh ulama Syekh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sapinah terbagi beberapa bagian. 1, hari akhir itu adalah hari yang tidak ada hari lagi setelah itu. Jadi hari akhir teh hari yang tidak ada hari lagi setelah. Contohnya seperti orang yang wafat. Itu hari akhir loh, kiamat. Kan wafat mah nggak akan ketemu lagi dengan hari besoknya ya. Makanya
kiamat sugro itu adalah wafat. Yang kedua, yang dimaksud di sini adalah hari hancurnya alam dunia. Hari saatnya kita mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Gitu Bu. Mudah-mudahan kita nggak merasakan hari kiamat ya. Menghadapi gempa aja kita sudah pontang-panting, apalagi menghadapi hari kiamat. Yang terakhir, singkat aja sudah 5:30 lebih. Iman kepada ketentuan dari Allah yang baik atau yang buruk. Biar bulan depan lah diterangkannya lagi ya. Iman kepada qada dan qadarnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Materi udah ada ya. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan barusan menjadikan tambah-tambah ilmu, tambah-tambah ketakwaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang baiknya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW adan sekantena. Oh iya adan sekalian.